Namaku Alexander Julian. Teman-teman, malam hari ini izinkan aku untuk melanjutkan kisahku bersama Levi. Cintaku di kampus Bandung. Latihan basket yang tidak sempat aku ikuti hingga selesai. Karena aku cukup terkaget ketika aku mendapatkan sebuah fakta bahwa Levi suka dengan William. Entahlah, kenapa tiba-tiba aku merasa kesal. Apa aku cemburu? Kenapa harus nama William yang disebut? Ya Tuhan, aku yang akhirnya memilih untuk menghentikan latihan, pulang keluar dari lapangan. Mataku menatap tajam ke arah Levi ketika aku berjalan melintasi lapangan, dan dia pun melihatku. Tapi aku tidak bisa membaca dengan jelas bagaimana raut wajahnya. Whatever, aku benar-benar sedang butuh waktu untuk menjauh darinya. Sesampainya aku di parkiran, aku yang kemudian sedang menjalankan motorku di jalanan, akhirnya bisa keluar kampus. Di sepanjang perjalanan, ketika sebuah mobil memepetku dengan sengaja, terpaksa aku pun jadi menepikan motorku. Emosiku yang sejak meninggalkan kampus sudah tidak bagus, akhirnya menjadi emosional, jadi naik dengan mudahnya. Aku pun tidak melanjutkan perjalanan. Aku turun dari motorku, membuka kaca helm dan langsung mendekati mobil yang tadi sudah memepetku. Aku baru akan memuntahkan kemarahan ketika aku sadar kalau aku mengenali mobil berwarna silver itu. Dan seseorang yang keluar dari sana memang orang yang sudah aku kenal. Dan bahkan sangat aku kenal. Siapa lagi kalau bukan Levi? Apa-apaan sih kamu? Mau bikin aku celaka? Semburku kepada Levi. Maaf Nil, aku cuman mau bicara sama kamu. Ngomong apa? Besok juga kita ketemu di kelas kan? Aku mau berdoa aja. Ya udah, kapan-kapan. Aku terus menyahutnya dengan ketus dan malah ingin segera pergi saja dari sana. Aku masih sebal dengan kejadian beberapa saat di lapangan tadi. Kamu marah sama aku, Nil? Levi menahanku menghalangi motorku. Enggak. Kenapa aku harus marah? Aku masih mengelak. Padahal jelas-jelas nada suaraku tinggi, seperti orang yang sedang marah. Kamu pasti nggak suka aku ada di sana pas kamu lagi latihan kan?
Aku memang gak bilang sama kamu. Enggak kok. Aku gak peduli. Siapapun yang lagi kamu perhatikan di sana, aku gak peduli. Dan aku gak mau tahu. Aku memotong kalimatnya dan menyingkirkan badannya yang lebih kecil agar tidak menghalangi motorku. Nil, kalau kamu gak suka aku ada di sana, aku janji kalau nanti ada latihan lagi, aku gak akan ada di sana. Levi masih berusaha. Dia memandangku dengan tatapan seperti memohon. Tapi jangan marah. Jangan cuekin aku seperti ini. Aku gak ngerti deh, kamu ngomong apa. Aku mau balik, udah kamu minggir deh. Kataku yang masih belum bisa menghilangkan kekesalanku. Waktu itu aku butuh cepat sampai di rumah untuk mandi dan menghilangkan pikiran kacauku. Nil, please. Levi kali ini memegang tanganku yang sudah berada di atas stang motor. Tapi aku menepisnya. Lalu menutupkan kaca helmku. Sebelum kemudian menjalankan motorku tanpa mempedulikan apapun yang masih ingin Levi jelaskan. Udah terserah, aku mau pulang. Nil. Aku pun akhirnya pulang. Singkat cerita, di rumah, handphoneku yang terus berbunyi mungkin cukup mengganggu Mbak Lydia yang akhirnya berteriak-teriak. Nil, handphone diangkat kenapa? Dia yang sedang membuat makan malam. Dan memang handphoneku di kamar dari lantai atas terus berbunyi dari sejak beberapa menit lalu. Aku tak peduli. Tidak membalas pesan, juga tidak mengangkat telepon yang masuk. Sekarang malah asik tiduran di lantai berkarpet di depan TV sambil menunggu Mbak Lydia selesai masak. Telepon itu diangkat, Nil. Siapa tahu penting, kata Mbak Lydia begitu membawa semangkuk besar spaghetti di depan TV. Enggak, Mbak, biarin. Kamu lagi marahan sama siapa waktu itu? Namanya Levi. Tebak Mbak Lydia pula sok tahu. Walaupun sebenarnya tebakannya benar. Aku hanya menggumam tanpa ada maksud apa-apa. Aku lebih tertarik untuk mulai memakan spaghetti buatannya. Cowok kamu itu, tambahnya lagi sambil cekikikan sendiri. Aku tidak menggubrisnya. Dia manis ya, Nil. Cakep. Kayaknya orang tajir deh. Dia temanku doang, Mbak. Ujarku singkat kepada Mbak Lydia. Tidak mau kalau sampai Mbak Lydia malah jadi membahas kemana-mana. Selain aku sedang malas membicarakan Levi, aku juga tetap tidak mau memperpanjang obrolan tentang ini. Nil, kalau kamu beneran gay, aku juga gak akan ikut campur kok, kata Mbak Lydia tiba-tiba dengan nada suara dan raut wajah serius. Dia tersenyum penuh pengertian padaku sebelum kemudian sibuk lagi dengan makanannya.
Aku membeku beberapa detik. Aku pun menusuk-nusukkan garpuku ke atas spaghetti dengan bernafsu. Singkat cerita, setelah aku membuka handphone, ada pesan dari Dara. Jahat kamu ya, gak balas pesanku. Teleponku juga gak diangkat. Namun aku melemparkan handphoneku lagi setelah membaca satu SMS terakhir yang tidak sengaja aku buka, dan itu ternyata dari Dara. Temanku itu entah sedang ada masalah apa sampai jadi begini lebih manja padaku. Sebenarnya aku mau menjadi pendengar dia seperti biasa. Tapi untuk sekarang, suasana hatiku saja sedang tidak begitu bagus. Aku masih saja memikirkan Levi. Anak itu, apa dia benar tidak menghubungiku? Setelah tadi sore aku bertingkah ngambek dan meninggalkan dia begitu saja. Agak ragu, aku mengambil kembali handphoneku dan mulai mengeceknya. Aku buka 3 SMS dari Dara dan 1 SMS dari Levi. Cuman 1, tapi rasanya aku lega. Belum lagi ada 2 missed call, sedangkan 5 lainnya missed call dari Dara. Ternyata Dara yang sudah membuat handphoneku tidak berhenti berbunyi dari tadi. Untung aku tidak menggubrisnya. I'm sorry. Tapi aku sedang tidak tertarik untuk menyimak drama dari permasalahan perempuan. Aku menyentuh layar handphoneku tepat di atas tombol call. Aku pun menelpon balik Levi. Entahlah, aku mungkin rindu pada dia setelah tadi aku malah memarahi dan meninggalkannya. Halo Nil. Terdengar suara Levi di ujung telepon. Terdengar sekali dari nadanya kalau dia sangat menunggu aku menghubunginya. Kenapa nelpon-nelpon aku? Sautku tetap berusaha ketus. Aku memang cukup gengsian. Kamu masih marah, Nil? Aku gak marah. Kalau aku marah, aku gak akan telepon balik kamu dan gak mau ngomong lagi sama kamu. Maafin aku. Aku terdiam beberapa detik. Rasanya aku memang kejam. Sudah membuat Levi jadi terus-terusan meminta maaf. Tapi dia kan memang salah. Gak usah minta maaf terus. Udah ya, aku mau tidur. Ini belum jam 9, Nil. Kok kamu udah mau tidur? Terserah aku lah. Aku mau tidur jam berapa? Kamu udah ngerjain tugas? Pertanyaan Levi membuatku tidak jadi mematikan handphoneku. Aku melihat pada jadwal kuliahku yang tertempel di dinding dekat meja belajarku. Di sana tertulis kalau ada tugas yang harus aku kumpulkan besok. Sial. Belum. Jawabku akhirnya kepada Levi. Mau aku anterin buku tugasku ke rumah kamu sekarang? Aku udah selesai kok. Tawarnya tiba-tiba membuatku jadi harus memudarkan kekesalanku. Gak usah. Aku kerjain besok pagi aja.
tugasnya dikumpulin di jam pertama, Nil. Kamu lupa. Aduh, shit. Aku pun menghela nafas panjang. Ya udah. Aku ke rumah kamu sekarang. Putusku akhirnya. Padahal aku saja yang nganterin ke sana. Gak usah. Aku aja yang ke sana. Aku pun akhirnya mematikan teleponku. Lalu cepat-cepat bersiap mengambil jaket untuk menuju ke rumah Levi. Levi sedang menungguku di depan pagar rumahnya begitu aku tiba. Dia memakai kaos putih tipis lengan panjang, celana piyama panjang yang tampak nyaman di badannya. Sekali lagi aku dibuat terpana melihat sesuatu yang berbeda dari seorang Leviandra. Satu hal yang paling aku tangkap, dia tetap terlihat segar meski di malam hari seperti ini. Rambutnya yang selalu rapi itu sungguh membuatku iri. Aku menghentikan motorku lalu cepat meminta dia memberikan tugasnya. Ada di dalam, jawab Levi enteng. Kenapa kamu gak masuk dulu? Gak usah, Lev, udah malam. Gak enak sama keluarga kamu. Ibuku lagi pergi keluar kota. Cuman ada Big Mar aja. Masuk saja dulu, ya. Aku pun berhenti membantah. Aku ikut masuk ke dalam rumahnya yang besar dan cukup mewah. Tapi sepi, sangat sepi. Setahuku, Levi hanya anak satu-satunya. Dia tinggal bersama ibunya dan seorang pembantu. Ibunya adalah seorang wanita karir yang jarang berada di rumah dan bisa aku bayangkan bagaimana kesepiannya dia. Dan itu juga membuatku tidak heran kenapa Levi bisa menjadi seorang gay. Dia pasti sangat merindukan kasih sayang sosok ayah. Begitu aku duduk di salah satu sofa di ruang tengah rumahnya, Levi pun berkata kepadaku, kerjain di sini aja. Levi mengeluarkan lembaran kertas folio untukku beserta alat tulis miliknya. Aku antara ingin menolak tapi tidak yakin. Biar kamu tenang, udah sampai rumah dan tinggal tidur. Takutnya nanti nyampe rumah kamu malah gak ngerjain. Udah kerjain sekarang aja, tambah Levi, seolah-olah dia sudah sangat hafal dengan kebiasaan burukku yang teramat pemalas untuk mengerjakan tugas. Karena bujukan itu, aku pun setuju untuk mengerjakan tugasku di sana. Dan dengan catatan, aku pura-pura tidak mempedulikan dia yang duduk di depanku. Terserah dia mau terus berpikir aku marah atau apa. Tapi aku memang masih tidak berselera untuk terlalu banyak bicara dengannya. Mengingat kejadian tadi sore. Kamu masih marah ya? Tanya Levi untuk kesekian kalinya. Enggak. Aku minta maaf. Karena gak bilang kalau aku mau ke lapangan. Aku menyimpan ballpoint yang aku pegang kemudian memandang Levi datar sekaligus memberinya tatapan terganggu. Kalau kamu belum tahu, William itu udah punya cewek. Percuma kamu setiap sore mantengin dia pas latihan. Dia gak akan pernah ngelirik kamu. Cetusku menyelah perkataannya. Lama-lama
Aku memang tidak tahan untuk mengkonfrontasi soal itu. Levi mengernyitkan keningnya. Terus gimana dengan kamu dan Dara? Aku mengangkat lagi wajahku melihat padanya. Kenapa jadi bawa-bawa Dara? Kamu juga kenapa bawa-bawa William? Kita saling menatap dengan agak tajam, mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang kita bahas di sini. Oke. Jadi hari ini ada 2 kejadian. Pertama tadi, Levi melihatku sedang setengah dipeluk oleh Dara. Kedua, aku mendapatkan informasi kalau ternyata setiap latihan basket, Levi mendatangi lapangan untuk melihat William. Apa kita sedang sama-sama mengungkapkan rasa keberatan? Cemburu? Aku tidak mungkin. Kenapa aku harus cemburu? Lev, kamu tahu sendiri, aku udah lama banget akrab sama Dara. Dia itu sahabatku, udah kayak adikku sendiri. Oh ya, tapi kenyataannya kalian tetap orang lain. Suatu hari kamu dan dia bisa aja saling jatuh cinta. Terus masalahnya apa? Bukannya kamu juga tiap latihan basket ke lapangan cuman buat lihat William? Siapa yang bilang? Levi agak meninggikan suaranya. Dia seperti mulai terpancing oleh sikap ketusku. Robi tadi bilang? Tadi sore dia nyamperin kamu kan? Dia mau tahu siapa yang kamu taksir di tim basket. Asal kamu tahu, Lev, anak-anak basket itu ngejadiin kamu bahan taruhan. Aku tahu Robi bilang sama aku kalau dia sama teman-temannya lagi taruhan. Aku agak terkejut. Nah, terus kamu bilang sama dia kalau kamu sengaja selalu ada di sana buat liatin William. Aku masih bersikeras. Aku gak bilang gitu. Aku cuman suka lihat kalian lagi latihan. Aku juga gak bawa nama kamu. Tenang saja. Aku yang sudah membuka mulutku untuk menyahut, jadi mengatupkannya lagi, terpana dan kehilangan kata-kata. Aku baru sadar kalau sepertinya ada kesalahpahaman. Teman-temanku mungkin sudah ditipu oleh Robi agar dia menang taruhan. Tapi yang lebih fatal, yang lebih tertipu tentu saja aku, karena sudah terlanjur memusuhi Levi sejak tadi tanpa alasan yang pasti. Tiap sore kalau anak basket ada latihan, aku memang sengaja datang ke lapangan, sekedar buat baca buku. Karena di sana aku juga bisa sekalian merhatiin kamu. Kata Levi tiba-tiba dengan suara sudah kembali melunak. Sadar dan tidak, barusan kami memang
jadi beradu mulut. Jantungku berdegup aneh. Tubuhku memanas. Aliran darahku semuanya seperti mengalir ke wajah. Aku sengaja tidak melihat ke arah Levi dan lebih memilih memandang kertas tugas di hadapanku yang baru setengahnya saja aku isi. Aku tidak terfikir ke sana. Bukankah Levi pernah bilang kalau dia sudah lama suka padaku? Bahkan dia sampai pernah menstalk dan mengikutiku. Tapi sungguh aku memang tidak menyadarinya. Aku selalu terfokus pada permainan setiap kali berada di lapangan. Semua ini gara-gara si Robi dodol. Besok aku harus memberitahu semua teman-temanku yang sudah percaya dan sudah dibohongin oleh Robi. Kamu selalu kelihatan serius kalau di lapangan, Nil. Keren. Coba kamu bisa serius kayak gitu kalau lagi kuliah, tambah Levi. Agak menyindirku yang memang malah lebih terlihat malas-malasan atau banyak bercanda di saat jam-jam kuliah. Aku kan bukan anak pinter kayak kamu. Emang aku pinter? Iyalah. Dia ternyata sedang memandangku dengan senyuman tipis yang lembut di bibirnya. Matanya yang besar dan berbinar itu kenapa bagus sekali. Jujur aku tidak pernah memuji fisik seseorang dengan sedetil ini. Tapi sejak dekat dengan Levi, aku bisa melihat semua bagian tubuhnya. Begitu sayang untuk tidak dipuji. Meski aku hanya bisa melakukannya di dalam hati. Gila ini. Kalau gitu, aku gak lebih payah dari Dara dong. Kenapa jadi Dara lagi sih? Aku cemburu, Nil. Lihat kamu berduaan sama dia. Cemburu. Iya. Aku tahu kalian teman akrab sejak lama. Tapi aku mulai ngelihat ada yang beda di antara kalian. Beda gimana sih? Kita emang dari dulu kayak gitu. Kamu kan cowok. Kamu juga beberapa kali pacaran. Masa kamu gak peka kalau ada cewek yang suka sama kamu? Jadi maksud kamu Dara suka sama aku? Iyalah, Nil. Aku menarik nafas dan mengangkat kedua bahuku. Jelas saja. Dan wajar saja lah. Kan aku ganteng, wajar dong. Sahutku dengan cuek dan pedenya sambil bercanda di depan Levi. Aku serius, Nil. Aku juga serius, Lev. Levi menahan tanganku yang sejak tadi malah jadi memainkan ballpoint yang sedang aku pegang dengan memutar-mutarkannya di jari. Actually, aku gugup dan begitulah kalau aku sedang menutupi rasa gugupku. Aku punya hak buat ngelarang kamu. Ngelarang apa? Ngelarang kamu berduaan sama Dara. Menurut kamu ada hak aku menaikkan kedua alis mataku. Karena aku pacar kamu, Nil. Apa karena kamu pacarku, jadi kamu bebas buat ngatur hidupku? Enggak ngebolehin aku bareng sama teman-temanku?
Levi merubah raut mukanya yang tadi sedang menekanku. Dia juga melepaskan tanganku yang barusan ditahannya di atas meja. Maksudku, cukup. Aku gak tahu maksud kamu. Aku jamin 100% aku gak ada apa-apa sama Dara. Aku gak ada feeling sama dia. Dia cuma teman deketku. Tapi kalau dia yang ada feeling sama kamu, so what? Dia cantik, Nil. Dan aku tahu persis kamu masih tertarik sama perempuan. Belum lagi kamu masih labil. Aku gak nyangka kalau kamu cemburuan. Aku cemburu karena ada alasan dan bukti yang kuat. Terserah deh. Aku belum ngerjain nih. Aku cepat mengalihkan perhatian lagi pada tugasku yang belum selesai. Nih, Levi tiba-tiba mengeluarkan kertas folio lain yang sudah penuh dan di bagian atasnya sudah diberi nama dengan namaku, juga nomor absenku. Aku udah bikinin punya kamu kok. Hah? Kamu seriusan, Lev? Tadi aku masih ngerasa bersalah banget sama kamu. Makanya aku minta maaf. Soalnya aku tahu kamu pasti malas ngerjainnya. Mataku berbinar, senang, tapi sekaligus jadi tidak enak. Kamu baik banget. Makasih ya. Terima kasih aja. Kamu mau apa lagi? Levi tidak menjawab dan malah memandangku lekat. Aku mengernyitkan kening sampai melihat ke arah bibir tipisnya yang selalu kemerahan dan tampak segar itu. Aku jadi penasaran. Apa seumur hidupnya dia belum pernah mencoba menghisap rokok? Tidak penting. Aku ngerti. Cetus Levi tiba-tiba. Hah? Kamu kayaknya cuman berani di tempat gelap. Anjir. Akhirnya aku pun berpamitan pulang. Hati-hati. Pesan Levi begitu aku menyalakan motorku. Aku mengangkat salah satu tanganku sebagai sahutan. Makasih ya, Lev. Aku tidak langsung menjalankan motorku dan malah jadi terpaku beberapa detik di sana. Aku melihat padanya yang masih berdiri di dekat pagar sambil melipatkan kedua tanganku di depan dada. Sini. Panggilku tiba-tiba. Dia tampak bingung, tapi kemudian mendekat padaku. Apa? Aku tidak menggubris ucapannya dan malah menarik belakang kepalanya agar lebih mendekat, memudahkan aku untuk mengecup keningnya kilat. Aku cepat memegang lagi stang motorku, meraungkan mesinnya sekali, bertingkah seolah yang barusan itu bukan apa-apa. Saat malam, sebelum membiarkan dia mengatakan apapun, Levi tampak terpana. Mata besarnya jadi lebih melebar dengan menggemaskan. Aku pun segera melajukan motorku dan dari kaca spion aku bisa melihat Levi masih berdiri di sana dengan kedua tangannya yang sudah terkulai di samping. Dia tampak syok. Aku tersenyum sendiri puas.
Rasanya memang menyenangkan memiliki orang yang perhatian kepada kita. Lalu kita membagi perhatian juga kepadanya. Sesampainya di rumah, ketika aku membuka handphone, Levi mengirimkan pesan untukku. Tadi lumayan, tapi tetap aja tempatnya agak gelap. Nice dream. Aku masih menggenggam handphoneku sambil membenamkan wajahku pada bantal. Tidak ada yang tahu kalau senyumanku yang sejak tadi belum hilang jadi semakin lebar sekali.